Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Aprilia Erawan, NIM 170121064. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Al-Islam Studi Islami Kemuhammadiyahan yang akan membahas Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam antara lain yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Secara harfiah, Quran berarti bacaan. Namun walau terdengar merujuk ke sebuah buku atau kitab, umat Islam merujuk Al-Quran sendiri lebih pada kata-kata atau kalimat di dalamnya, bukan pada bentuk fisiknya mau sebagai hasil cetakan. Dari segi bahasa, Al-Quran berarti yang dibaca atau bacaan, sedangkan dari segi istilah, Al-Quran adalah firman atau wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang merupakan mukjizat dan menggunakan bahasa Arab, berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Dan bila kita membacanya merupakan ibadah. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Al-Quran sebagai sumber hukum memiliki dua inti atau komponen dasar hukum, yaitu yang pertama, hukum yang berhubungan dengan masalah akidah atau keimanan dan tercermin dalam hukum iman. Ilmu mempelajari tentang keimanan disebut ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usuluddin. Yang kedua, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara lahiriah atau antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman atau arkanuman. Yang kedua, syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah SWT yang disebut ibadah mahdoh, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah khairu mahdoh. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis yang memiliki fungsi sebagai sumber hukum Islam, dan hadis merupakan uraian segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, secara menyeluruh, global, singkat, dan juga samar. Dan begitu kitab suci Al-Quran dan juga hadis menjadi sebuah satu kesatuan untuk pedoman umat manusia, khususnya umat muslim, yang merupakan salah satu sumber dasar hukum Islam, serta dengan menerapkan sumber syariat, Islam adalah salah satu cara bahagia menurut Islam di dalam kehidupan dunia. Dan di sini juga saya akan mengemukakan beberapa bukti jika hadis dapat menjelaskan segala sesuatu yang tertulis di kitab suci Al-Quran secara samar, global, dan juga singkat mengenai fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yaitu yang pertama tentang sholat. Allah SWT berfirman dari Quran Surat An-Nisa ayat 103, yaitu sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang kedua, Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu bacalah kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Membahas tentang sholat, ada beberapa anjuran sholat malam sebelum tidur yang bisa kita lakukan. Di dalam ayat di atas, Allah SWT tidak memberikan penjelasan tentang jumlah rakaat di dalam sholat dan juga bagaimana tata cara pelaksanaannya. Maka dari itu, Rasulullah SAW menjelaskan dengan berupa perbuatan atau praktek ataupun dengan perkataan. Yang kedua, zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, "Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukukanlah bersama orang yang ruku." Maksudnya sholat berjamaah. Dan yang kedua, Quran surat An-Nur ayat 56, "Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad supaya kamu diberi rahmat." Dari kedua ayat tersebut tidak menjelaskan dengan jelas barang seperti apa dan apa saja yang mesti dikeluarkan untuk zakatnya, dan juga tidak ditegaskan jumlah minimal sebuah barang yang dikenakan zakat. Kapan waktu menunaikan zakat, presentasenya. Maka dari itu Rasulullah bersabda, "Apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan telah cukup 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham. Jika engkau mempunyai emas 20 dinar dan telah engkau miliki selama 1 tahun, maka wajib zakatnya 0,5 dinar." Rasulullah SAW telah menegaskan, tidaklah wajib zakat pada harta seseorang yang belum genap 1 tahun dimilikinya. Itu merupakan hukum tentang zakat dalam Islam yang sudah tertulis di dalam Al-Quran dan diperjelas oleh sabda Rasulullah SAW. Yang ketiga, haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surat Al-Hajj ayat 27, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh." Maksud dari kata unta yang kurus di dalam ayat di atas merupakan penggambaran dari jauh dan juga beratnya proses perjalanan yang ditempuh oleh para jamaah. Dari ayat tersebut tidak diterperinci bagaimana proses pelaksanaan ibadah haji ini serta kapan waktu yang tepat untuk pelaksanaan ibadah haji ini. Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh dan bersabda, "Ambillah dariku tentang cara mengerjakan haji. Mungkin aku tidak akan bertemu kamu setelah tahunku." Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.